Hai guys, drama Korea nggak melulu tentang cinta-cintaan aja kok. Banyak drama Korea yang sangat bagus dari segi ceritanya yang sangat berkualitas. Contohnya adalah Replay 1988. Drama Korea ini sudah populer di tahun perilisannya yakni 2015 sampai 2016. Namun drama yang satu ini memang selalu berhasil menghangatkan hati ketika ditonton berulang kali. Replay 1988 sendiri mengisahkan persahabatan 5 orang remaja SMA. Bahkan keluarga mereka pun ikut turut akrab karena hidup bertetangga. Meski dirilis tahun 2015, namun drama ini berlatarkan tahun 1988. Jadi kita seperti terbawa ke masa lalu para pemainnya. Drama ini mengisahkan persahabatan antara Duksun, Sunwo, Youngwon, Dongrong, dan Tae. Duksun merupakan sosok ceria yang suka bernyanyi dan menari. Meski demikian, ia sering bertengkar dengan kakaknya yaitu Bora. Sementara Jungwa berubah menjadi kaya raya karena sang kakak menang lotre. Sebelum itu keluarganya sangatlah miskin. Sementara ada murid teladan yakni Sunwo. Ia hidup bersama adik perempuan dan ibunya. Ayahnya sendiri sudah meninggal dunia. Sementara Dongyong menyerah untuk melanjutkan sekolahnya karena nilai akademik yang sangat buruk. Sementara itu, Taek adalah seorang pemain Go yang luar biasa hebat. Ia tak meneruskan sekolah dan hanya bertemu dengan Duksun, Jungwon, Dongrong, dan Sunwo. Kelima orang ini telah berteman sejak mereka masih kecil. Mereka semua tumbuh bersama di lingkungan bertetangga. Keluarga mereka pun sangat dekat satu sama lain. Kelimanya kerap berkeliaran dan bermain di kamar Taek untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya menyoroti persahabatan mereka berlima, drama ini juga menonjolkan kehangatan hidup bertetangga yang saling membantu satu sama lain saat suka dan duka. Replay 1988 ini menjadi salah satu drama Korea yang meraih rating tertinggi sepanjang sejarah televisi kabel setelah Sky Castle dan The World of the Married. Serial ini mendapat rata-rata rating nasional sebesar 18,8%. Ciri khas dari drama Replay ini adalah penonton secara tidak langsung akan diminta untuk menebak siapa yang akhirnya akan menjadi suami Duksun. Dan cerita inilah yang menjadi inti konflik dari drama ini. Kandidat suami yang pertama adalah Sunwo. Dia adalah anak yang paling perhatian dengan Duksun. Bahkan sering ke rumahnya dan sering berpura-pura pinjam sesuatu. Hal ini membuat Duksun GR dan bahkan mulai menyukai Sunwo. Namun ternyata Duksun salah. Sunwo sering datang ke rumah agar bisa melihat kakak perempuannya Duksun yaitu Sungbora. Sunwo ternyata menyukai Sungbora. Kandidat yang kedua adalah Kim Jungwon dan Choi Taek. Keduanya menunjukkan perhatian dan rasanya cinta pada Duksun dengan caranya masing-masing. Kim Jungwon yang sering bersikap dingin dan kaku tapi sebetulnya perhatian, sedangkan Choi Taek lebih ekspresif dalam menyatakan perasaannya. Ia sering memberikan hadiah dan juga selalu ada saat Duksun sedih. Dengan mendapat perhatian penuh dari keduanya, siapa yang akhirnya dipilih dan menjadi suami Duksun? Selain kisah cinta dan persahabatan, Replay 1988 juga menonjolkan kehangatan hidup bertetangga dengan saling tolong-menolong dalam suka dan duka. Drama ini cocok sekali untuk Anda yang menyukai drama yang manis dan ringan. Pada episode ke-20 yang terakhir, cerita ini berfokus pada perjuangan Sunwo dan Bora yang meminta restu orang tuanya untuk menikah. Selain itu, episode akhir ini akan membuat para penonton Replay 1988 tidak mudah move on. Apalagi cerita persahabatan, kekeluargaan, dan cinta di geng Sangmundong akan segera berakhir. Sunwo dan Bora tertangkap oleh ibu mereka saat sedang berkencan. Mereka saling bermesraan saat kedua ibu mereka baru pulang dari membeli bahan makanan. Ibu Bora, Lee Il-hwa, dan ibu Sunwo, Sun Young diketahui tidak saling setuju jika putra dan putri mereka saling menjalin cinta. Mereka berdua memiliki alasan masing-masing. Lee Il-hwa tidak merestui cinta pertama putrinya karena Sunwo dan Bora berasal dari marga yang sama yakni Sung. Diketahui jika pada waktu pernikahan dengan marga yang sama masih ilegal di Korea Selatan. Jika menikah, Sunwo dan Bora tidak dapat mendaftarkannya, dan jika memiliki anak juga tidak dapat diurus pencatatan sipilnya. Sedangkan Sun Young masih menginginkan Sunwo untuk menyelesaikan sekolah dokternya terlebih dahulu. Terlebih dia masih ragu dengan komitmen putranya mencintai Bora.
Oleh sebab itu, Sun Yong meminta Sun Woo untuk berpikir matang-matang, dibandingkan harus buru-buru segera menikah dengan Bora. Sifat Bora yang keras juga menjadi pertimbangan oleh Sun Yong. Pada episode pamungkas ini, Sun Woo dan Bora sama-sama berjuang mendapat restu dari orang tuanya masing-masing, terutama bagi Sun Woo yang sama sekali tidak pernah melawan ibunya. Selain upaya mendapat restu yang diperjuangkan Sun Woo dan Bora, episode ini juga akan menutup rangkaian cerita dari para tokoh-tokoh di Replay 1988. Duksun dan Choi Taek juga telah resmi menjalin cinta. Mereka melakukan kencan dengan sederhana dengan jalan bersama di sekitar rumahnya. Dong Il dan Lee Il-hwa juga akan segera pindah dari rumah bawah tanahnya. Mereka membahas hal tersebut dengan Ramiran dan juga Kim Sung Kyun yang lebih dikenal penonton sebagai Aigo Kim Sajang. Sutradara Shin Woo-ho memang sangat baik dalam menutup drama Replay 1988 ini. Tidak mustahil jika penonton akan susah move on karena drama ini sangat akan nostalgia. Meskipun awalnya mendapat pertentangan, tetapi keluarga akhirnya setuju dan dengan antusias menyiapkan pernikahan Bora dan Sun Woo. Sebelum hari pernikahan tiba, Sun Woo memberikan undangan yang spesial kepada Mo Sung yang tidak lain adalah ayah tirinya. Seiring berjalannya waktu, satu persatu keluarga di Sangmundong mulai pindah. Pertama adalah keluarga Taek dan Sun Woo, yang diikuti oleh keluarga Dong Ryong. Selanjutnya keluarga Jungwan juga meninggalkan lingkungan itu, dan terakhir adalah keluarga Duksun. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari Replay 1988 ini yaitu sahabat adalah orang yang selalu ada saat suka dan duka. Lalu menjadi seorang ibu sangatlah tidak mudah. Jangan ragu dalam mengambil keputusan. Anak adalah segalanya bagi orang tua. Dan di sini mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama, terutama tetangga sekitar. Berbagi dengan sesama tidak akan membuatmu menjadi miskin. Justru hal itulah yang akan bisa membuka pintu rezekimu. Seperti yang dilakukan mereka yang bertetangga, saling berbagi makanan dan meminjamkan uang saat ada yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Annyeonghaseyo.